kami datang di tempat ini. Karena cinta kami kepadamu Tuhan, kami mengambil bagian yang terbaik, yaitu kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang akan mengubahkan hati dan pikiran kami. Kami akan terus diperbaharui oleh kebenaran firman-Mu sampai kami mencapai pikiran Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus sudah memimpin pemberitaan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus juga akan memimpin semua umat-Mu yang mendengar di tempat ini, sehingga kebenaran firman-Mu akan menuntun kami sampai pada kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, selamat sore. Selamat tahun baru ya. Kita langsung ya. Judulnya hari ini adalah sebuah pesta. Kalau saudara bayangkan pesta, ya, apa yang kira-kira saudara bayangkan dari sebuah pesta? Di pesta, apa yang saudara bayangkan kira-kira? Di dalam pesta ada ada keramaian, ya. Kira-kira saudara hari ini masuk daftar undangan nggak kira-kira kalau Tuhan ngadakan pesta? Hah? Masuk? Yakin? Yakin ya? Nggak apa-apa, Bes. Kita punya keyakinan bahwa kita orang-orang yang diundang. Tapi kita lihat, kita belajar dari firman-Nya. Lukas 14 ayat 7. Kita cek satu-satu, apakah saudara masuk daftar undangan ya? Lukas 14 ayat 7. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang orang yang lebih terhormat daripadamu. Ada sebuah sikap. Saudara kalau ke undangan hari ini misalnya, ini benar-benar undangan, diundang sama orang, kepinginnya kan duduk di tempat VIP kan ya? Setuju ya? Dan saudara yakin aku ini kepingin diperhatikan. Benar nggak itu? Keinginan itu ada kan? Ada atau nggak ada ini? Ada kan? Tapi firman ngajarin apa ini? Kalau kamu diundang ke pesta jangan, lihat ya, kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Artinya sebetulnya apa sih? Ayat 9 Tuhan bilang begini, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat itu kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat lebih rendah. Kita memang kepingin ini diundang duduk di tempat kehormatan. Pesta ini pesta apa kira-kira? Ini bukan pesta biasa loh. Ini pesta undangan anak raja. Banyak nggak orang-orang yang seperti orang yang pertama ini? Waktu dia diundang, dia pede. Tempatku pasti VIP. Ya kan? Tapi Tuhan bilangnya, jangan. Kalau kamu diundang ke pesta, jangan ingin duduk di tempat paling terhormat. Misalnya nih sekarang Pak Denny datang nih ke pesta diundang. Karena Pak Denny kenal sama saya, merasa kenal, minta duduk langsung di depan. Tiba-tiba saya ngomong gini, Pak Denny, sorry Pak Denny, ada Pak Joni mau datang, izin nggak? Hah? Tempatnya Pak Denny itu di belakang sendiri. Gimana kira-kira? Hah? Enak atau nggak enak ini? Di depan semua tamu rasanya. Nah, ayat 10-nya ya. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat paling rendah, ya. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian kau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Ayat 11-nya. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nih mental kita ini hari ini ada sebuah undangan pesta raja. Saudara yakin kalau saudara diundang? Yakin? Yakin ya? Nih lihat nanti. Orang yang yakin diundang ternyata
Ini tadi ada sebuah sikap dulu ini. Kalau engkau datang, jangan memilih tempat yang paling terhormat. Milih tempat yang tidak diperhitungkan nama orang. Hari ini sikap seperti ini ada enggak? Sikap kita ketika diundang ke pesta raja. Saudara merasa diundang Tuhan hari ini. Sikapmu seperti apa kira-kira? Seperti orang yang duduk paling rendah atau paling VIP? Kalau Anda kepingin dihormati orang, kepingin melihat, kepingin bangga, Anda bukan termasuk undangan loh nanti, bahkan dipermalukan loh nanti, ya. Sikap kita tetap merendahkan diri. Sekalipun Anda dapat terima undangan, Anda akan diselamatkan. Tetap rendah hati. Nggak bisa kita, oh aku karena diselamatkan. Tetap rendah hati. Sampai betul-betul Anda bisa masuk ke pesta perkawinan tersebut. Yang kedua, ayat 12-nya. Sikapnya sudah benar nih sekarang ya. Tidak ingin menonjol. Ingin kita itu diangkat sama Tuhan, bukan kita mengangkat diri kita sendiri. Kalau Anda mengangkat diri Anda sendiri, kalau yang tuan rumah nggak berkenan, selesai loh kita. Ya. Kemudian cerita yang lain lagi, sebuah pesta ini. Di sebuah pesta ada undangan kan? Ayat 12-nya. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia. Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam. Ini sekarang yang tadi anak raja yang undang, ya. Sekarang apabila engkau mengadakan perjamuan siang dan perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu dan saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dengan demikian engkau mendapat balasnya. Terus siapa undangannya? Ayat 13. Tetapi kalau engkau mengadakan perjamuan, yang diundang siapa? Yang diundang orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang buta. Ini saya mau tanya nih sekarang. Saudara pernah ngundang pesta seperti ini? Hah? Gak bisa ditampilkan? Bisa ya? Enggak bisa ya? Gak apa-apa. Ini sekarang. Saudara bikin pesta, yang diundang ternyata orang miskin, orang buta, orang lumpuh, pokoknya orang-orang cacat. Itu pesta model apa ini kira-kira? Tadi saudara merasa diundang kan sama Tuhan kan? Sekarang Tuhan ngajarin yang diundang itu bukan sahabatnya, bukan kawannya. Berarti saudara termasuk undangan nggak? Saudara tadi yakin? Bukan termasuk undangan. Loh, bukan termasuk undangan nih. Berarti saudara orang-orang kaya berarti. Coba ya. Le. Yesus mengadakan undangan, dia kasih contoh. Kalau kamu mengadakan pesta, jangan mengundang sahabatmu, jangan mengundang orang yang kamu kenal, jangan mengundang orang kaya. Tapi undanglah orang-orang miskin, undanglah orang-orang cacat, undanglah orang-orang buta, undanglah orang-orang lumpuh. Saudara termasuk nggak? Tadi saya langsung ngomong dong, aku nggak termasuk. Cek sombong sombong kan? Saudara orang kaya di hadapan Tuhan? Hah? Coba. Saudara orang kaya nggak di hadapan Tuhan? Ada di sini orang kaya di hadapan Tuhan. Aku sugih loh Tuhan. Coba, ada yang berani sombong? Sekarang lihat nih, ada nggak yang merasa orang cacat di sini? Nggak ada cacat. Sempurna semua ini. Cacat. Apa cacat kita? Apa kecacatan kita sehingga membuat kita diundang sama Tuhan? Nggak ada orang buta di sini? Buta. Nggak ada orang lumpuh di sini? Ini bukan pesta biasa. Ini pesta yang nggak butuh balasan. Nah sekarang kita harus tahu orang miskin itu apa, orang buta itu apa, orang cacat itu apa. Berarti saudara tadi yang confident tadi merasa diundang sempat ngomong itu bukan aku, ya kan? Ternyata kita ini lihat sekarang ya ayat 14-nya.
Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak punya apa-apa untuk membalasmu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Tapi banyak orang yang menafsirkan ayat ini seakan-akan kalau kita mengadakan perjamuan yang diundang, ya kan? Yang diundang biasanya kalau seperti ini, cara bacanya gimana nih? Kalau bacanya secara jasmani, ada nggak orang yang undang seperti ini? Ada. Tapi untuk dipamer-pamerkan yang diundang yatim piatu biasanya, ya kan? Ini enggak loh. Ini orang miskin, orang cacat, orang buta, orang timpang, orang lumpuh, itu siapa sebetulnya mereka ini? Ya, undangannya jelas. Lumpuh, orang miskin, tidak ada sahabat-sahabat. Ini lihat nih. Sahabat-sahabat, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, tetangga-tetanggamu yang kaya tidak ada diundang. Artinya apa sebetulnya? Nih, hari ini kita bikin pesta di sini. Ini pesta di sini nih. Kalau undangan itu sudah ngerti firman, sudah mengerti begini sebetulnya, ini bukan pesta, hanya reuni. Undangan kita ini selalu memperkuat orang itu menjadi lebih sempurna. Lihat ya. Kita buka gedung gereja. Tujuannya apa sekarang nih? Saudara, hari ini sama-sama memperbesar kerajaan Tuhan atau gimana nih? Memperbesar. Kerajaan Tuhan kurang besar. Ayo. Gimana coba? Kerajaan Tuhan besar nggak? Besar. Perlu diperbesar lagi? Perlu? Gimana caranya memperbesar kerajaan sorga? Wong yang diundang ada yang mau datang kok. Kalau Tuhan bikin pesta, kira-kira gedungnya perlu diperbesar nggak? Ayo coba. Yang perlu diperbesar kerajaannya atau orang yang masuk diperbanyak? Kerajaan. Ini lihat ini. Pelan-pelan ya, pelan-pelan, enggak apa-apa, tenang, kita santai aja, relax ya. Kalau Tuhan bikin undangan, yang perlu diperbesar gedungnya atau orang yang masuk? Masuk. Berarti kerajaannya kerajaannya besar nggak? Orang yang masuk cukup nggak kira-kira Tuhan ngundang orang sedunia ini? Cukup kan? Berarti kerajaannya nggak usah diperbesar, tapi orang-orangnya diajak untuk masuk. Kalau sahabat mempelai dan lain-lain kan sudah kenal, tapi orang miskin, orang buta, orang timpang, mereka belum kenal Tuhan. Mereka lah yang perlu, orang miskin, orang buta, orang timpang ini yang perlu diajak supaya mereka bahagia. Ngapain ngundang yang sudah dikenal? Mereka udah sama-sama kerajaan kita kok. Ya, ingat loh. Kita hari ini, tugas kita hari ini berusaha mengajak semua orang untuk masuk kerajaan Tuhan. Dan kerajaan Tuhan yang diperbesar bukan gedungnya. Yang diperbesar, yang diperbanyak orang-orangnya yang diajak masuk. Kalau saudara konsen, yang diperbesar kerajaannya, pasti yang diperbesar gedungnya. Nih lihat. Kalau gedungnya diperbesar, rohaninya orang bisa kuat nggak? Nah, Pak Denny bisa jawab. Kita ini sekarang memperkuat kerohanian, bukan memperbesar gedung. Kalau kerohanian kita dewasa, perlu gedung besar nggak? Kalau kerohanian kita dewasa, perlu gedung nggak? Ayo sekarang tanya. Kalau saudara spiritualnya dewasa rohaninya dan rohaninya kuat, perlu gedung nggak? Nggak perlu. Nggak perlu. Karena makin susah rohani kita dibangun kok. Ingat loh, Paulus bilang begini loh, dalam kelemahanlah kuasaku bekerja. Artinya apa? Kalau orang rohaninya kuat, dia nggak mandang jasmaninya, materi tidak dipandang. Tapi betul-betul spiritual di dalam itu terbangun. Konsentrasi kita bukan masalah gedung, tapi masalah spiritual. Ya, ini sekarang yang diundang sudah jelas. Orang-orang buta, orang-orang miskin. Nanti kita jelasin orang-orang miskin buta itu apa. Terus kemudian, saya mau tanya sekarang, sebelum kita masuk ayat 21. Saudara bisa memuji Tuhan nggak hari ini? Saudara memuji Tuhan karena apa? Ayo. Saudara bisa memuji Tuhan karena apa?
Bisa bersyukur nggak sama Tuhan? Pak Denny bersyukur nggak sama Tuhan? Bapak bersyukur nggak? Karena apa? Karena kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, setuju. Yang lain nggak bersyukur? Bersyukur semua kan? Kalau saudara bersyukur berarti saudara bersyukur nih. Ya? Kalau sudah bersyukur, memuji Tuhan nggak? Memuji Tuhan. Berarti sudah beres ya semua ya? Sudah bersyukur semua kan? Berarti kalau sudah bersyukur nggak ada yang diminta lagi kan? Coba. Sudah bersyukur nggak sama Tuhan? Bersyukur nggak? Kalau sudah bersyukur, cukup nggak? Cukup. Cukup kan? Berarti nggak usah urusan lain, nggak usah kan? Duh, kok perlu? Masih perlu? Nggak perlu kan? Ini saya tanya nih. Saudara punya rasa syukur sama Tuhan hari ini? Sudah bersyukur, Bu? Sudah ya? Atau belum? Loh, enak pilihannya loh. Kalau belum, ayo kita cari apa yang membuat dirimu bersyukur. Kalau sudah, berarti sudah selesai kan? Pak Denny bersyukur nggak? Kalau sudah bersyukur, berarti Selesai. puas kan? Loh, Anda bersyukur nggak hari ini? Bersyukur. Bersyukur ya, jawabnya mantap, bersyukur. Kalau sudah bersyukur, perlu lagi nggak? Nggak perlu. Nggak perlu. Oh, sudah bersyukur kok, mau apa lagi? Tapi sudah ada. Hah? Sudah ada. Kalau sudah bersyukur, berarti keadaanmu hari ini terpengaruh nggak? Anda bersyukur hari ini, Bapak bersyukur nggak? Berarti nggak perlu dikasih berkat-berkat lagi ya Pak ya? Hah? Perlu nggak? Loh, sudah bersyukur kok masih nuntut lagi gimana sih Pak Denny? Bonus. Loh. Bonus. Nih sekarang ya. Yuk, saudara jangan takut ya. Makanya kita tanya sama jiwa kita nih. Saudara berani ngomong aku bersyukur. Kalau Anda bersyukur berarti memuji Tuhan kan? Syukurnya atas apa? Atas kesehatan. Atas kesehatan. Lah kalau kesehatannya sakit? Bersyukur. Hah? Lu coba. Saya mau tanya satu persatu sekarang. Bapak sama namanya? Ronald. Pak Ronald, apa rasa syukurmu? Tuhan baik. Tuhan baik. Berarti kalau keadaannya mau nggak baik, Tuhan nggak baik dong. Nah coba. Tuhan baik. Kalau keadaanku juga, kalau keadaanku nggak baik, Tuhan tetap baik. Tuhan tetap baik, beneran ya? Berarti apapun nggak ada masalah kan? Masalah. Ulangan 8 ayat 10 dulu nih. Jangan seperti ini saudara ya. Ulangan 8 ayat 10. Tolong Pak Juli bacakan. Ulangan 8 ayat 10. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan. Engkau akan makan dan engkau akan kenyang. Maka engkau Akan memuji Tuhan. akan memuji Tuhan. Karena negeri yang baik telah diberikan kepadamu. Ini zaman perjanjian lama. Mau seperti ini? Makan dulu memuji Tuhan. Makan dulu dan kenyang baru bisa memuji Tuhan. Hah? Mau seperti ini? Hah? Sungguhan ya. Pak Denny mesti kasih makan dulu baru memuji Tuhan. Nih sekarang nih. Ada sebuah keadaan tawaran yang enak loh ini loh. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan. Ada yang bisa nggak seperti ini? Kalau seperti ini bisa semua nggak? Bisa. Berarti? Hah? Kalau seperti ini saya tanya nih. Kalau keadaan begini semua orang juga bisa. Keadaannya berubah sedikit aja. Engkau tidak akan makan dan tidak akan kenyang. Tetap memuji Tuhan ya. Dimateraikan loh ini. Dimateraikan loh ya. Ini saya mau tanya tentang kepuasan. Saudara sekarang bisa bersyukur nggak sama Tuhan? Bersyukur. Bersyukur. Pak Ronald tadi karena kesehatan. Bapak karena apa sekarang? Bersyukur nggak sama Tuhan? Kalau sudah bersyukur, berarti sudah selesai dong. Oh, aku sudah bersyukur kok. Masa perlu yang lain lagi? Makanya belum. Ya. Sebelum khotbah ini selesai, saudara mau minta dulu sekarang nih. Hah? Kalau nggak dapat nanti, ya kan? Supaya saudara mantap. Apa yang membuat hari ini aku merasa bersyukur sama Tuhan? Nggak ada yang merasa jiwanya diselamatkan? Merasa. Merasa kan? Merasa. Kok nggak kepikir tadi?
Hah? Karena konsentrasinya lihatnya yang jasmani. Saudara nggak pernah berpikir yang di dalam. Jasmani ini dituruti berapa lama sama Tuhan? Ada waktunya kan? Saudara bersyukur nggak kalau jiwamu hari ini diberikan kekekalan? Saudara minta sama Tuhan loh ini. Mintanya sama Tuhan, bukan sama konglomerat. Minta sama Tuhan. Kalau Anda minta uang 100 miliar, mungkin nggak hari ini? Mungkin nggak Pak? Bapak tadi kan bilang ini, kesulitan dana. Minta sama Tuhan hari ini 100 miliar, mungkin nggak Pak? Enggak. Nggak mungkin. Loh kok nggak mungkin Pak? Tapi kalau minta yang tidak ada nilainya, mungkin nggak? Mungkin. Loh kok aneh? Minta 100 miliar nggak mungkin, minta yang nggak ada nilainya kok mungkin? Kenapa bisa begitu pikirannya? Wes gak usah 100 miliar Pak. Minta 1 miliar mungkin nggak sama Tuhan? Bisa. Lebih mungkin mana? Minta yang ada nilainya, manusia bisa menilai, dengan minta yang tidak ada manusia bisa menilai. Yang lebih mungkin yang mana? Yang tidak ternilai. Loh kok aneh? Kalau begitu, mintanya sama Tuhan gimana nih? Sama tadi. Anda mau hidup 150 tahun bisa? Bapak bisa hidup 150 tahun? Bisa Bu? Nggak bisa. Tapi selamanya bisa nggak? Loh kok aneh Tuhan itu cara berpikirnya? 150 tahun kita nggak bisa. Tapi minta hidup selamanya kok bisa? Mustahil nggak? Yang terbatas itu kok bisa jadi mustahil, yang nggak terbatas bisa jadi nggak mustahil. Aneh kan? Coba ya. Bapak mau umur berapa? 70. Wes setelah itu minta mati atau minta hidup? Hah? Minta mati atau minta hidup? Hidup. Hah? Minta hidup. Minta hidup kan? Iya. Berarti yang mati apanya coba? Tubuhnya dia. Tubuhnya mati, tapi jiwanya hidup selamanya. Itulah tawaran Tuhan. Ya, ketika saudara baca kitab suci, tawaran Tuhan bukan untuk jasmani. Jasmani ini terbatas, tapi yang di dalam ini yang ditawarkan itu tidak ada batasnya. Kalau minta sama Tuhan, mintanya jangan setengah-setengah. Ya, minta yang orang tidak bisa memenuhi. Nih, berarti bersyukur nggak hari ini? Sudah ya, kalau bersyukur tidak ada rengekan-rengekan untuk jasmani. Stop. Karena sudah bersyukur. Kalau nggak bersyukur, ayo nego sama Tuhan hari ini. Saudara kurang apa? Saya mau doa sama Tuhan. Mau nggak? Yang kurang duit saya doakan. Kan gitu, biasanya kan begitu. Ada tawaran-tawaran yang menggoda diri saudara kan? Betul ya Pak Denny ya? Rasanya kayak di mimbar ini kalau kita ketemu sama Mbak Tuhan ini kayak toilet di doanya itu pasti manjur kan gitu kan. Padahal tawaran-tawaran itu hanya untuk menyenangkan telinga loh. Saudara harus hari ini punya rasa syukur sehingga kita tidak bisa ditawarkan orang-orang apapun. Loh aku harus bersyukur. Apalagi yang kurang dari Tuhan. Ini lihat nih sekarang ya. Ayat 21. Maka kembalilah hamba itu. Tuhan bikin undangan nih. Undang semua orang-orang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, karena yang diundang tadi nggak mau datang semua, yang dikasih undangan, ya orang-orang yang dikasih undangan nggak mau datang. Maka tuannya bilang begini, pergilah segera ke jalan dan ke lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Pokoknya yang seadanya suruh masuk. Ayat 22. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian, masih ada tempat. Ternyata masih banyak orang yang perlu dimasukkan. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, paksa orang-orang yang ada di situ masuk ke rumahku karena harus penuh. Tuhan yang bingung nggak ketika pestanya tidak ada isinya? Tuhan yang bingung nggak? Orang-orang yang diundang nggak ada yang mau datang.
orang miskin, orang buta, orang timpang, paksa mereka suruh masuk. Masih kurang, paksalah yang di pinggir-pinggir jalan. Inilah yang namanya kasih karunia. Saudara ada di mana sekarang? Posisi saudara di mana? Yang diundang orang miskin, orang buta, atau orang yang dipaksa di pinggir jalan? Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang akan menikmati jamuanku. Tadi saudara merasa orang-orang diundang, sekarang enggak. Kita ini bukan orang yang dipaksa lagi. Orang yang dipaksa nanti ketika Tuhan kasih karunia-Nya, Dia akan memaksa dengan kemuliaannya sehingga orang tidak bisa menolak apa yang Yesus tawarkan. Nanti kalau Yesus di awan-awan, tidak ada satupun orang yang bisa menolak dan mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Hari itu keselamatan akan seluruh bangsa yang melihat peristiwa itu akan diselamatkan. Tapi kita orang-orang miskin dan orang-orang buta dan orang-orang timpang. Orang miskin. Apa kategori orang miskin? Berarti orang miskin beruntung nggak di sini? Orang cacat beruntung nggak? Orang buta beruntung nggak? Mau nggak saudara cacat? Mau nggak saudara miskin? Mau nggak saudara seperti itu? Itu tempat paling rendah. Tapi ternyata di mata Tuhan, ternyata kita ini loh. Orang miskin itu orang miskin menurut firman adalah orang yang tidak punya. Orang miskin itu orang apa sih? Punya sesuatu atau nggak punya sesuatu? Nggak punya sesuatu. Kalau dikasih sesuatu mau diterima nggak? Apalagi duit. Mau Pak? Mau kan? Orang miskin kok pasti mau. Sekarang yang ditawarkan tadi loh. Ditawarkan Bapak tadi umurnya 70, ditawarkan kekekalan. Mau nggak? Kalau orang yang sehat, orang yang miskin benar-benar butuh, nggak akan ditolak kan? Pasti itu mau. Ya kan, orang miskin itu orang yang benar-benar nggak punya apa-apa. Ketika Tuhan menawarkan untuk kehidupannya pasti diterima. Dan ternyata nggak banyak orang miskin kan hari ini kan? Kenapa? Ditawarin keselamatan mereka tidak mau. Tugas siapa hari ini? Tugas kita hari ini loh. Untuk mengenalkan kita ini orang-orang miskin. Kita butuh bantuan dari Tuhan. Ya. Kalau kita nggak dibantu sama Tuhan, umur 70 tahun, game over. Mau kemana lagi kita? Makanya kita orang-orang miskin yang butuh uluran tangan Tuhan untuk supaya kita masuk ke kekekalan. Siapa orang buta? Apakah orang buta itu? Orang buta itu yang tidak bisa melihat. Nah ini buta apanya? Matanya yang buta atau rohaninya yang buta? Rohaninya yang buta. Kitalah yang punya tugas untuk mencelikkan orang-orang buta ini. Orang lumpuh. Orang nggak bisa kemana-mana. Yang perlu tuntunan kita untuk masuk dalam sebuah pesta. Ini loh. Sudahkah kita lakukan seperti ini? Ayub 29 ayat 12 coba lihat ya. Saudara berani nggak? Lihat gambaran Ayub ini, gambaran siapa nih? Ayub 29 ayat 12. Ayo kita baca bergantian Pak Juni. Ayub 29 ayat 12. Ayub 29 ayat 12, karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong. Juga anak yatim yang tidak ada penolongnya. Oke, stop dulu ya. Saya baca ayat 11 ya. Apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia. Apabila mata melihat, maka aku dipuji. Ayat 12. Karena aku menyelamatkan orang-orang sengsara yang berteriak minta tolong. Saudara sudah seperti ini enggak? Ketika ada orang berteriak minta tolong, saudara tolong. Terus, juga anak yatim piatu yang tidak ada penolongnya, aku pasti menolong. 13. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa, dan hati seorang janda ku buat bersukaria. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan, menutupi aku seperti jubah dan serban. Aku menjadi mata buat orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapak bagi orang miskin, dan perkara orang tidak kukenal kuselidiki. Geraham orang curang kuremuk, dan merebut mangsa dari giginya. Gambaran siapa ini? Gambaran siapa seperti ini? Yesus. Ini gambaran Yesus. Ini gambaran saudara. Apa yang Yesus lakukan
harus bisa juga kita lakukan. Ingat loh, Roh Kudus memberikan rasa yang sama. Kalau kita menerima Roh Kudus, rasanya gimana? Sama kan? Rohnya yang sama, pikiran kita menjadi sama dan serupa dengan Kristus. Dan Roh Kudus memberikan rasa untuk memanage semua rasa yang ada di hati. Rasa marah. Begitu ada Roh Kudus, bisa marah nggak? Bisa. Rasa marah begitu ada Roh Kudus bisa marah nggak? Duh, aneh lah tambahan. Di dalam hati kita ada rasa marah, ada rasa cemburu, ada rasa cinta, ada rasa sakit hati, ada rasa duka cita, ada rasa damai. Saudara masuk Roh Kudus. Rasa marah ada nggak? Ada. Tapi marah karena apa? Kalau dulu marah karena tanpa sebab. Tapi hari ini marah ketika ada ketidakbenaran. Paulus bisa marah nggak? Bisa. Kalau ada orang yang melencengkan kebenaran, dia pasti marah. Spiritnya sama. Yesus ketika ada orang menyesatkan, marah nggak? Marah. Rasa marahnya ada, tapi dimanage menjadi marah yang baik. Rasa cinta. Ada Roh Kudus, rasa cintanya dimanage nggak? Kalau orang tanpa Roh Kudus bisa cinta semua kan? Bukan bojonya orang bisa dicintai kan? Istrinya orang bisa dicintai kan? Tapi kalau orang punya Roh Kudus bisa nggak mencintai si orang? Nggak mungkin. Semua rasa ini menjadi sama semua. Rasa yang ngawur-ngawur ya. Sekarang saya tanya nih. Rasa cemburu. Ketika ada punya Roh Kudus, rasanya hilang nggak? Enggak. Tapi cemburu yang benar. Paulus tulis surat kan? Aku cemburu karena aku mempertuntangkan kamu dengan Kristus. Kok ada orang lain membawa kita binasa? Rasa sedih, ada nggak? Orang yang masuk Roh Kudus punya rasa sedih nggak? Punya. Tapi kesedihan kita sama dengan kesedihan Kristus, sama kesedihan Paulus sama. Roh Kudus memberikan rasa yang sama. Apa yang diperbuat oleh Yesus rasanya sama dengan kita. Karena sepikir kok. Sekarang lihat. Lihat ya. Rasa damai. Anda sebelum punya Roh Kudus, rasa damainya pasti karena kalau tadi orang tanpa Roh Kudus bisa damai, bisa senang karena jasmaninya dapat sesuatu. Tapi kalau orang yang dipenuhi rasa Roh Kudus, dia sudah memperoleh segala-galanya. Makanya firman bilang begini kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya. Perlu khotbah yang ditambahkan atau cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya? Cari dahulu. Cari dahulu. Dan kebenarannya semua ditambah. Jangan salah loh ya. Kalau khotbah yang ditambah, saudara nggak akan ketemu kerajaan surga. Yang ditambah nggak usah dikhotbahkan, otomatis. Karena saudara mengerti kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, ingat ya, rasa Roh Kudus itu sama semua. Apa yang dirasakan Paulus, saudara juga rasakan. Apa yang Yesus rasakan, saudara juga rasakan. Yesus ketika berhadapan dengan dosa, bisa terima nggak? Nggak bisa terima. Orang yang dipenuhi Roh Kudus rasanya juga sama. Dia akan menolak sebuah kesalahan. Dia akan menolak ajakan berbuat dosa. Rasa itulah yang akan kita samakan hari ini bersama Tuhan. Ya, kembali ke tadi. Sebuah pesta tadi. Ayat selanjutnya Pak Juli. Enggak, Ayub 29 tadi. Saudara, bisa nggak seperti Ayub ini? Ya. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Ayat 16 ya. Aku menjadi bapa bagi orang miskin. Aku menjadi bapa bagi orang miskin dan perkara orang yang tidak kukenal ku didik. Dan orang melihat keadaan Yesus itu sama keadaan Ayub sebetulnya sama. Kelihatan orang yang paling menderita. Tapi orang maunya kan kalau Ayub diberkati baru bisa menolong. Enggak. Melihat keadaan yang sama. Ayat 17. Geraham orang curang kuremuk dan merebut mangsanya dari giginya. Geraham orang curang kuremukkan dan merebut mangsa dari giginya. Kalau ada orang yang curang makan orang yang lain, apa yang kita perbuat? Kita ambil. Kita kasih kebenaran. Ayat 18. Ayat 18 ini bunyinya begini Pak Joni. Kemudian aku berkata, ini versi ini kan bilang, pikirku aku bersama-sama dengan sarangku, aku akan binasa dan memperbanyak hari-hariku seperti burung feni bukan. King James bunyinya begini. Dan aku berkata, aku akan mati di dalam
sarangku. Dan aku akan multiply my day as the sun. Dan hari-hariku akan terasa sangat panjang karena ada damai sejahtera. Ayat 19. Akarku menjadi air dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Terus, Kemuliaanku selalu baru padaku. kemuliaanku selalu baru padaku dan busurku kuat kembali di tanganku. Ayat 21. Kepadakulah orang mendengar sambil menanti. Kepadakulah orang mendengar sambil menanti. Terus, Dengan dia mereka mendengarkan nasihatku. dengan dia mereka akan mendengarkan nasihatku. Terus, Habis bicaraku tiada seorang pun angkat bicara lagi, dan perkataanku menetes ke atas mereka. sehabis bicaraku tiada seorang pun angkat bicara lagi, dan perkataanku menetes ke atas mereka. Pengajarannya yang Ayub berikan hari itu adalah penggambaran pada Yesus Kristus. Terus, Orang menantikan aku seperti menantikan hujan, dan menadahkan mulutnya seperti menadah hujan pada akhir musim. lihat, perkataan yang ditunggu-tunggu. Kita ini harus bisa seperti ini hari ini. Terus, Aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa, dan seri mukaku tidak dapat disuramkan mereka. aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa. Terus, Aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin. terus, Aku bersemayam seperti raja di tengah-tengah rakyat, seperti seorang yang menghibur mereka yang berkabung. lihat. Ini gambaran tentang Yesus dan ini gambaran tentang saudara. Menjadi mata bagi orang buta, menjadi kaki buat orang lumpuh. Saudara kalau baca ayat 30-nya, lebih bagus lagi. Sudah bisa seperti ini? Sudah atau belum? Atau cuma tugasnya Pak Denny? Tugasnya Pak Denny atau tugas kita nih? Tugas kita atau tugas Pak Denny? Semua. Karena kita satu persekutuan, satu jiwa, satu roh. Kalau Pak Denny mau melayani saudara, saudara juga harus mau melayani. Gimana nih? Kalau Pak Denny mau melayani saudara, saudara juga harus mau melayani. Hah? Kan saling melayani kan? Itulah inti kekristenan. Bersekutu, saling melayani. Ya, kita baca lagi. Yesaya 35 ayat 3. Yesaya 35 ayat 3, Pak Juli, tolong Pak Juli. Yesaya 35 ayat 3. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Ya. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Terus ayat 5-nya. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelitkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Tadi orang miskin sudah tahu. Orang buta rohaninya ditawarin mata, mau nggak? Kalau orang yang waras pikirannya ditawarin Tuhan mata rohani, mau nggak? Pasti mau, nggak akan ditolak. Ya. Ayat 5 Pak Juli. Ayat 6. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Ini bicara tentang spiritual atau bicara tentang jasmani? Spiritual. Tapi Yesus juga mengenapi yang jasmani tadi. Makanya apa yang dinubuatkan di Perjanjian Lama semuanya dilakukan oleh Yesus. Dan saudara hari ini juga melakukan yang sama dari sisi rohani atau sisi jasmani? Sisi jasmani atau sisi rohani? Sisi rohani. Kalau saudara mau sisi jasmani, jadinya seperti apa ini? Yesus melakukan, mengenapi firman. Ya, yang jasmani pun dia genapi. Terus saudara juga mau niru-niru kan? Nirunya yang mana yang ditiru? Ini kan orang-orang mau niru-niru kan? Yang buta, yang lumpuh dicelikkan, Yesus menggenapi firman. Dan saudara kepingin juga seperti Yesus. Yang jasmani-jasmani juga banyak nggak pada ini? Iya kan? Karena mereka bacanya ternyata pakai jasmani. Alkitab ini buku rohani. Ini buku rohani. Bukan buku jasmani. Kalau buku jasmani jadi buku
Kalau ini jadi buku jasmani, jadi buku pesugihan. Ya, karena anak banyak diperkaya, buku dukun. Kenapa? Karena orang baca, wah bisa buat mujizat ini. Anda jadi dukun loh kayak gini, jadi tukang sulap loh. Ya kan? Tukang sihir ini. Pada ini bisa? Hah? Loh. Ini saya mau tanya nih. Marta bisa nggak bikin mujizat ini, Marta? Orang lumpuh berjalan. Hah? Pak Ronald bisa nggak, Pak Ronald? Orang buta dijelekkan. Loh. Orang buta dijelekkan nggak bisa, berarti nggak yakin sama firman. Semua bisa kalau Tuhan memang berkenan. Tapi ini kan nggak usah diobrol-obrol kita. Sekarang kita bisa melakukan ini semua. Dalam arti, kalau ini rohani bisa nggak? Lebih gampang yang rohani atau jasmani? Tuhan suruh kita itu yang gampang atau yang sulit ya? Hah? Kan sebetulnya ini bisa semua. Wong tadi Ayub juga bisa kok. Aku menjadi mata buat orang buta. Aku menjadi penuntun buat orang buta. Aku menjadi kaki buat orang lumpuh. Semuanya bisa. Makanya kadang-kadang saya tuh heran sama manusia. Kadang-kadang manusia kayak gila. Kayak orang gila. Manusia bisa ciptakan cacing nggak? Pak, bisa ciptakan cacing? Bisa? Coba saya tanya. Ciptakan cacing bisa, Pak? Tapi kalau ciptakan Tuhan bisa nggak? Nggak bisa. Manusia itu nyiptakan cacing aja nggak bisa, tapi nyiptakan Tuhan gampang nggak? Gampang mana nyiptakan cacing sama Tuhan? Ayo, udah kita tanya nih. Nyiptakan cacing sama nyiptakan Tuhan gampang mana? Loh, bingung kan? Ayo, Pak Denny bisa nyiptakan cacing? Nggak bisa kan? Tapi nyiptakan Tuhan bisa nggak? Loh, Tuhan-Tuhanan kan bisa. Tuhan-Tuhanan kan banyak orang bikin Tuhan-Tuhanan. Coba saya mau tanya nih. Kalau Pak Denny bikin Tuhan-Tuhanan bisa nggak? Bisa. Bisa. Caranya ketemu Tuhan gimana kalau orang bikin Tuhan-Tuhanan? Pasti yang aneh-aneh dong. Di karang-karang karang dewe kan? Bisa. Bisa. Mau menciptakan cacing aja nggak bisa, kok menciptakan Tuhan. Kan aneh manusia ini. Artinya sekarang begini loh, ya. Kita ini dituntut sama Tuhan. Yang spiritual ini jauh lebih mudah dan mampu. Tapi yang jasmani, Tuhan mampu. Kalau diperlukan pasti bisa. Tapi kalau saudara sekarang bisa orang buta bisa sembuh, seneng nggak, Pak? Senang. Seneng dong? Pasti. Pasti dong? Hebat nggak Pak Ronald? Hah? Kalau Pak Ronald hari ini bisa mencelikkan mata orang buta sejak lahir, kira-kira gimana Pak Ronald? Kira-kira gimana perasaannya? Hah? FYP. Film. Hah? FYP, Pak. Gimana kira-kira ini? Saya mau tanya dengan jujur ini. Tadi kita baca Lukas berapa Pak Joni? Kita baca Lukas 6 ayat 26. Lukas 6 ayat 26. Ntar, Lukas 6, 26 ya. Pak Juli baca tolong. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Stop dulu. Celaka kamu jika semua orang Puji kamu. memuji kamu. Tadi Pak Ronald mau menyembuhkan orang buta, hasilnya apa kira-kira kalau jasmani? Kalau orang memuji saya celaka. Celaka. Kenapa? Banyak nggak orang yang mengejar ini tujuannya ternyata supaya jadi. Kalau Pak Denny hari ini misalnya ini di Indiorejo ada pendeta Denny, orang lumpuh jalan, orang buta melihat, dari lahir lagi, orang buntung keluar tangannya. Kira-kira dicari nggak Pak Denny? Pak Denny kuat nggak nerima penghargaan seperti itu? Kuat nggak Pak Denny? Hah? Tuhan kira-kira sayang sama anaknya nggak? Orang tidak akan mampu menerima kemuliaan seperti ini. Tidak ada satupun orang yang mampu menerima kemuliaan seperti ini. Ini sama dengan jongkok anak masuk ke dalam jurang. Tidak ada satu manusia pun hari ini yang bisa mengambil kemuliaan seperti ini. Pasti sombongnya gak karu-karu. Ayo coba kepengen tahu. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi. Kalau palsu pasti sukanya
Kalau Anda membuat orang yang buta rohani, ada yang melihat nggak? Tiba-tiba dia bisa melihat. Ada yang melihat nggak? Tidak ada. Semua kalau kembali untuk jasmani, itu rusak semua. Tapi ketika kembali kepada manusia yang di dalam, ini yang dimintai sama Tuhan. Tidak bisa membuat kita menjadi sombong. Ingat ya, jangan takut untuk berkata kebenaran. Ayat 22. Ayat 22. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Jika mereka mengucilkan kamu, jika mereka mencela kamu serta menolak namamu sebagai yang jahat. Saudara milih keadaan yang mana? Dipuji manusia atau keadaan yang ini? Yang tadi, celaka kamu jika orang memuji kamu. Jujur Pak Ronald, mau dipuji atau mau disebut orang berbahagia? Tapi yang disebut berbahagia gini, iku Pak Ronald itu bajingan tak jane. Iku merusak gereja iku. Hah? Gimana Pak Denny? Mau yang mana nih? Yang dipuji orang atau dibenci sama dunia? Dunia itu adilnya, kalau kita sekarang bicara kekristenan ya dunia kekristenan. Pak Denny mau menjadi pelayan Tuhan yang dipuji orang, dan itu ciri-ciri nabi. Hah? Palsu atau asli? Atau ragu-ragu? Palsu. Tapi kalau saudara dibenci sama manusia dan dikatakan yang jahat karena engkau mengabarkan kebenaran, berarti ayat 23-nya. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upamu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Kalau nabi yang asli tidak suka dipuji. Bahkan nabi yang asli, ketika ada ketidakbenaran dia tegur. Nabi palsu, ketika ada ketidakbenaran malah mengaminkan karena dia sendiri yang menciptakan ketidakbenaran tadi. Kita hari ini mau benar-benar jadi penyampai suara Tuhan yang betul-betul membuat undangan semua masuk dalam pesta anak raja. Tempat masih banyak. Masih banyak. Saudara kalau baca tadi, tersedia tempat sangat banyak. Kerajaannya sudah sangat besar. Jangan bingung dengan gedung, jangan bingung dengan materi, jangan bingung dengan mata jasmani. Yang kita perkuat kerohanian. Ya. Kerohanian itu makin keadaannya nggak enak, makin kerohanian itu keadaan nggak enak, makin enak. Karena itulah kemegahanku. Paulus bilang dong, kemegahanku itu dalam kelemahanku. Kalau kemegahan orang-orang, Paulus bilang begini, kamu sabar saja. Kalau ada orang yang mereka membanggakan tentang jasmani, yuk kita baca ini. Supaya kita semua tahu hari ini ya. Yang kita cari hari ini sudah bukan lagi jasmani. Korintus 5 ayat 12. Kita sekarang sudah bukan bermegah lagi hari ini. Sudah bukan masanya bermegah karena jasmani. Ayat 12. 2 Korintus 5 ayat 12. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi. Dengan ini kami tidak berusaha memuji diri kami sekali lagi ke ini loh sikap yang dimiliki Paulus. Ojo muji aku ya. Nggak perlu kau muji aku. Terus? Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan baginya. Nah, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan. Saudara mau bermegah di mana nih? Jasmaninya atau batinnya? Gereja Tuhan itu tentang spiritual, bukan tentang gede-gedean gereja. Kalau gede-gedean gereja di sini kalah nggak Pak Denny? Kalah kan? Itukah yang dicari Tuhan? Belum tentu loh. Di sini siapa tahu ketika Pak Denny mengabarkan kebenaran, orang buta dituntun sampai dia melek kembali, orang lumpuh dituntun sampai dia menemukan jalan pada Tuhan, lebih hebat daripada yang menonjolkan lahiriah. Makanya pelayanan sama Tuhan tidak ada bandingannya, ukurannya sama jasmani. Yang dilayani itu spiritual. Ya, jelas ya?
Jadi jangan lagi bangga tentang lahiriah, banggalah tentang jasmani. Sehingga kita hari ini semua pasti bersyukur. Cara bersyukur orang dulu sama orang sekarang beda atau sama? Cara bersyukur orang zaman dulu sama sekarang berbeda atau sama? Berbeda. Dulu diberkati kenyang makan, sekarang tidak. Apa ini? Waktunya habis. Hah? 50 ya. Ingat ya, zaman dulu Tuhan memberi sesuatu untuk jasmani dan orang puas. Zaman sekarang tidak. Zaman sekarang urusannya rohani. Yang jasmani selesai. Urusan sekarang rohani. Sehingga kita bersyukur. Kalau kita bersyukur nggak bisa minta-minta lagi sama Tuhan loh ya. Sudah ya? Selesai ya Pak Denny ya? Karena kita punya rasa syukur, nggak bisa lagi minta sama Tuhan. Tuhan, aku kok cek sorone uripku. Pernah berpikir begitu? Pernah nggak? Kok rasanya sorone Tuhan? Pernah nggak Bu? Sekarang berani nggak bicara seperti itu? Wong sudah bersyukur kok. Minta lagi, kalau sudah bersyukur ya sudah selesai. Misalnya ini sekarang saya mau tanya nih. Bapak-bapak ada yang punya anak, angkat tangan. Ibu-ibu punya anak ya. Tiba-tiba anaknya ngomong gini, Bu, aku kok mau lahir no Bu? Ibu gak, kok ibu menjadi orang miskin? Kenapa saya dilahirkan anaknya orang miskin? Anak ibu mau begitu gimana kira-kira? Ditapuk, betul ya? Setuju ya Pak ya? Setuju. Kalau ada anak bila bicara begitu, tak tapuk ambil aku. Kenapa? Loh, Anda dilahirkan sama orang tua nggak bersyukur. Apapun keadaan yang kita terima hari ini, ketika kita lahir bersyukur nggak? Kita mau anak-anak yang bersyukur kan? Sudah bukan melihat posisi jasmani, tapi melihat bahwa aku ini dilahirkan, aku ini hidup. Dah itu. Misalnya sekarang sebelum tutup ya, saudara kosong, dalam kekosongan, ditawarin, mau nggak hidup di dunia, merasakan hidup, tapi soro sekali, mau nggak? Nggak mau. Ini sekarang nih, perlahan-lahan ya. Dalam kekosongan, dalam kegelapan, dalam keheningan. Saudara masih berupa air, nggak ada apa-apa ini. Saudara dipilih sama Tuhan. Pak Denny, mau merasakan hidup atau tidak mau merasakan hidup? Oh, tapi susah loh. Nggak apa-apa, karena dari sebuah tidak ada apa-apa menjadi apa-apa. Ditawar sama Tuhan. Ingat, iki gak enak hidup ini, tapi dengan merasakan hidup ini yang sementara ini, nanti hidupmu akan bisa menjadi kekal. Mau nggak? Mau, tidak ada yang menolak. Dunia ini sementara. Anda bisa merasakan hidup, walaupun 5 menit, 10 menit berharga nggak? Sangat berharga. 5 menit itu berharga. Bener nggak? Tadi saya guyonan sama Pak Juli. Pak Juli bisa nggak ngitung uang uang penting nggak? Penting kan? Penting kan ya? Saya coba sekarang, Pak Ronald saya kasih uang 1 juta, uang 1000-an, ngitung nggak pakai nafas. Penting mana? Loh ya. Penting nafas kan? Tapi duit juga penting, artinya kita punya keseimbangan. Dan Roh Kudus memberikan kita keseimbangan. Duit juga penting, nafas juga penting. Tapi kita disertai Roh Kudus, kita tahu caranya cari uang. Loh ngapain aku ngitung duit nggak pakai nafas? Kan gitu, mati saya. Ngitung duit ya saya cari dengan jasmani. Apa yang bisa dilakukan jasmani, lakukan dengan jasmani. Ya, ngapain suruh orang ngitung duit gak pakai napas? Buat apa kalau saya mati? Ini tadi tawaran kehidupan buat kita hari ini. Walaupun keadaan kita susah setengah mati, tapi itu berharga karena kita merasakan hidup. Dan hidup ini cuman sementara. Pak siapa bajuan tadi Pak? Pak siapa? Pak Sulis. Pak Sulis umur berapa sekarang? Suis, umur berapa? 70. Puji Tuhan, Pak. Umur kita 70. Susah payah sudah kita lewati toh? Sudah kan? Ada rasanya nggak? Ada rasanya nggak yang rasa dulu? Nggak ada. Rasa susah kita itu nggak ada. Makin mendekati kematian rasanya itu nggak ada. Ya kan? Nggak ada rasanya. Dunia ini sangat cepat nggak Pak? Saya tadi ngomong 2 bulan yang lalu saya kesini, nggak mungkin. Barusan saja apa yang saya sharingkan dulu saya ingat tentang mimpi. Lu sekarang sudah khotbah lagi di sini. 70 tahun terasa nggak Pak Sulis? Terasa nggak? Kroso atau nggak kroso?
Tahu-tahu umur 70 kan? Betul kan? Tahu-tahu sekarang cepet sekali. Tambah 10 tahun lebih cepat lagi nggak Pak? Coba, 70 tahun sudah dilewati. 10 tahun lagi ada artinya nggak? Tidak ada artinya. Lebih baik aku mendapat kekekalan. Makanya sekarang kita sudah merasakan hidup. Ini anugerah terbaik. Tuhan sudah menjanjikan kekekalan. Itu rasa syukur kita hari ini. Cukup. Hubungan sama Tuhan kita setiap hari. Tuhan, aku berterima kasih. Karena apa? Engkau sudah memberikan aku kehidupan. Engkau sudah membuat aku merasakan yang namanya kehidupan. Maupun susah, senang. Tidak ada masalah Tuhan. Aku sudah melewati. Tinggal aku engkau janjikan kekekalan. Dan ini semuanya pasti dapat. Ingat loh ya, semua pasti dapat. Kekekalan pasti dapat, tinggal tempatnya di mana nih? Yang satu masuk pesta, yang satu masuk tempat penghukuman, sama-sama nyata semua kok. Tapi jangan sampai kita sama-sama kekal, tapi yang satu masuk jurang, yang satu masuk. Milih yang mana nih? Pak Dini milih yang mana nih? Sama-sama kekal loh. Sorga, Pak. Surga, ya. Dan Tuhan menyediakan fasilitas ini, ya. Dah, ya. Kita hari ini bawa semua orang ini punya rasa bersyukur sama Tuhan. Tidak ada yang Tuhan kurang buat kita hari ini. Semuanya sudah cukup sehingga kita bisa memuji Tuhan, bisa memuliakan Tuhan. Aku mengucap syukur. Tidak ada yang lain, ya. Ayo Pak Juli nyanyikan satu lagu Pak Juli. Ayo mari Pak Juli. Lagunya Pak Joni nih ya, hanya sementara nih. Udah nyala Pak. Berganti hari, tahun berganti tahun, telah menambah usiaku. Hanya sementara di dunia ini, hidup yang Tuhan beri. Apa yang kau perbuat selama hidup ini, pasti ada balasan datangnya dari Tuhan. Apa yang engkau tabur, itu yang engkau tuai. Hidup hanya semberi, apapun yang kau bisa. Tuhan melihat semua dan pasti memberkati, menabur di dalam roh, akan menuai hidup kekal. Dari Pak Joni yang doa ya. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, telah menambah
usiaku hanya sementara di dunia ini. Hidup yang Tuhan beri, apa yang kau perbuat selama hidup ini, pasti ada balasan datangnya dari Tuhan. Apa yang engkau tabur, itu yang engkau tuai. Hidup harus memberi, apapun yang kau bisa. Tuhan melihat semua, dan pasti memberkati. Menabur di dalam roh akan menuai hidup kekal. Menabur dalam daging akan menuai kebinasaan. Kami berterima kasih untuk firman yang luar biasa yang sudah kami dengar, Tuhan. Bahwa kami orang yang diundang, biar itu pun kami nyatakan kepada mereka yang saat ini buta rohani, lumpuh rohani, miskin rohani. Kami akan datang dan memberikan kabar baik, Tuhan, kepada mereka sehingga mereka pun mengalami keselamatan yang sama untuk masuk dalam undangan Kristus, Tuhan. Kami tidak mencari pujian manusia. Walaupun kami mengalami tantangan, kami dihina, kami ditolak, Tuhan, bahkan kami dianggap orang jahat, Tuhan. Kami tahu bahwa kami akan berbahagia. Apa yang kami alami, itu pun dialami oleh Kristus Yesus dan setiap hamba-hamba, yaitu murid-murid, rasul-rasul yang memberitakan kebenaran Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya untuk firman yang luar biasa yang sudah kami dengar. Matraikan itu dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan firman itu terus berbicara kepada kami semua, sehingga kami semua, Tuhan, tahu bahwa kami sudah disembuhkan dari kehidupan sakit rohani. Kami pun akan datang dan memberitakan kabar ini kepada mereka sehingga mereka pun mengalami sama dengan kami, Tuhan. Dan kami boleh membawa mereka pada kerajaan Tuhan yang Tuhan besar, yang perlu dibawa banyak orang datang kepada Tuhan. Bukan kepada bangunan gereja, bukan kepada pendeta, tetapi kami bawa kepada Tuhan, Gembala Agung, Juru Selamat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami bersyukur pada firman, pakai hamba-Mu Tuhan terus berbicara lewat kebenaran firman yang Kau terus bukakan, sehingga kami hamba-Mu dan umat dibangun terus di dalam kehidupan rohani kami sampai Kau datang kedapati kami taat setia melakukan kebenaran yang sudah kami terima. Terima kasih di dalam nama Yesus. Setiap kita diberkati dan kebenaran firman, sama-sama katakan yang saya. Amin.